Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Setelah Tuhan kami beraktivitas Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan kembali Tuhan, membawa Tuhan kepada kesegaran yang baru Tuhan. Engkau berikan kami untuk kami bisa konsentrasi Tuhan terhadap apa yang sangat dirindukan oleh hati-Mu untuk kami dengar Tuhan. Mari Tuhan, buat kami untuk kami bisa menangkap dengan spirit excellent Tuhan. Dengan roh Tuhan sendiri, hikmat, pengetahuan, pengertian Tuhan. Untuk kami semua masing-masing pribadi Tuhan. Mari Engkau mau tolong pakai semua Tuhan. Kami untuk kami tidak ngantuk Tuhan. Melainkan kami boleh tertuju mata kami kepada Engkau Tuhan. Dan menikmati Engkau pada jam-jam ke depan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar jaringan, semua gelombang, semua Tuhan, wifi Tuhan, semua alat-alat yang dipakai, dan khususnya Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Deborah Tuhan, bisa dengan kuat memperdengarkan semua Tuhan, dan biar gelombang-Mu Tuhan yang boleh terus beracara buat kami semua Tuhan, setiap session demi session Tuhan, biar ini tidak menjadi sia-sia Tuhan, melainkan kami tahu bahwa kami dikembalikan kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami dikembalikan kepada apa yang Kau rancangkan semula buat kami. Sehingga kami semua menjadi manis di hadapan Tuhan. Kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau. Dan semua Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Diturunkan dan kami memperolehnya tanpa tersisa Tuhan. Tanpa tercecer Tuhan. Dan kami mendapatkan semua yang lebih daripada apa yang kami bisa dengar. Apa yang kami bisa taruh dalam hati. Apa yang pernah bisa kami bayangkan, semua disediakan buat kami. Apapun yang menjadi keberadaan kami. Biar Tuhan itu semua tidak Tuhan berarti lagi ketika kami alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Dan Tuhan segala-galanya buat kami. Kami mencintai-Mu, kami mengingini Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan. Dan kami siap Tuhan berurusan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk kami Tuhan menjadi orang yang terpilih Tuhan yang Tuhan bawa semakin hari semakin ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus menghembus dengan sangat kuat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Ibu Deborah. Oke, puji Tuhan, hari ini kita boleh ada bersama-sama kembali. Semua pasti sudah alami kesegaran lebih lagi. Kita sudah di seri yang kelima. Kita percaya Tuhan akan bawa kita lebih lagi. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi. Tuhan pulihkan keberadaan kita. Terima kasih. Kita naikkan syukur kita. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik di hidup kami. Kau beri kekuatan, Kau beri damai-Mu di dalam kami. Ku mau menyembah-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Ku mau lebih lagi mengiring-Mu Tuhan, masuk dalam rencana-Mu. Ku mau tundukkan pikiranku, kehendakku pada pikiran Kristus. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini terus pakai hidup kami Tuhan, bentuk kami lebih indah lagi. Terima kasih Kau sangat baik. Terima kasih, kami bersyukur Aba Bapa, malam hari ini kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semua ada dalam kendali dan kedaulatan-Mu. Semua berjalan dengan baik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama
kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini shalom semua. Tadi mungkin ada yang belum saya sapa. Kita bersyukur kita sudah sampai di reset mind yang kelima. Saya pindahkan dulu ininya ya, suaranya. Oke, hari ini sebelum kita memulai, kita sedikit akan dengar kesaksian karena kita PR-nya saya yakin kita sudah membuat masing-masing sudah paham. Kita sekarang mau dengar sedikit, mungkin Bu Lucy ada sekitar 2 menit, 3 menit sedikit untuk membagikan kepada kita. Silakan Bu Lucy. Dibuka mic-nya. Ya, setiap saya terima undangan di bawahnya ada Hundu Melolo. Melolo itu film yang baru-baru ini ya. Kalau nonton malah bukannya kita bayar, malah kita dibayar katanya. Saya sih bukan ngarahin bayar ya, nggak berapa duit itu, cuma berapa puluh ribu gitu. Tapi aneh sampai saya cuma kontak satu orang teman saya. Saya bilang, aneh ya, kok dianjurin ya suruh unduh sama Ibu Deborah. Saya bilang, ini sebenarnya boleh nggak sih? Setahu saya sih memang nggak boleh ya. Saya udah diperingatkan, tapi saya masih terikat. Tapi karena itu, dan saya kebetulan saya telepon Bu Deborah tolong ke saya, kirim ke saya. Saya mau kirim, nggak bisa, lama-lama hilang, masa bisa. Terus saya bilang, wah ini nggak benar nih. Jadi saya putuskan untuk stop, meskipun ada keinginan gitu ya untuk buka, tapi saya udah bilang nggak, harus stop. Jadi saya harus melangkah ya. Jadi rupanya banyak trik-trik yang ditawarkan yang tanpa kita sadari ya. Kita pikir biasa-biasa aja, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi itu nggak mungkin, dan benar itu ada di bawah alam sadar kita terekam. Makanya saya kalau mau doa atau apa, saya bilang semua yang saya lihat, yang saya pikirkan yang sia-sia, yang saya dengar yang sia-sia, saya mau tolak, saya mau hapus dari memori saya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya kalau mau doa atau mau apa, saya mesti perang dulu supaya pikiran saya tuh benar-benar pikiran saya tertuju kepada Tuhan ya. Jadi setiap saya mau doa, wah saya bilang ini nggak benar, ini saya mesti lepasin. Padahal saya udah diperingatkan ya. Teman saya dibilang, udah akhir zaman loh. Jangan nonton gituan terus. Ini udah berapa teman saya, udah berapa orang nih yang kena. Nanti kalau kamu nggak sadar, kamu nonton terus, giliran Tuhan datang diangkat, kamu nggak diangkat. Wah, nggak mau saya. Tapi saya bilang, saya gimana ya, saya nggak bisa. Tapi cuman kan saya kemarin bilang sama Ibu Debbie, memang Tuhan mau tolong kita, tapi dari kita sendiri harus ada kemauan ya. Tuhan yang tolong. Tapi kalau kitanya sendiri nggak mau lepasin ya nggak bisa. Jadi saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan saya mau lepas. Karena saya tahu ini nggak benar nih. Karena kemarin betul-betulan aneh, betul-betul aneh. Nanti ada namanya, nanti bisa hilang sendiri. Nanti saya bilang, ini apaan ya? Jadi puji Tuhan saya udah dibebaskan. Amin. Puji Tuhan, saya minta memang harus dilawan ya. Iya, medan peperangan. Ya, makasih Bu Lucy. Mungkin sedikit ada yang tidak paham. Ini sedikit aku buka ya Bu Lucy ya, supaya pada paham. Jadi Bu Lucy ini kebetulan karena dia sudah bertobat, tadi saya tanya dulu, kebetulan dia mengisi hari-harinya, kadang dia nonton film-film apa gitu, yang apa, drama-drama entah Korea apa Cina ya itu, yang pendek-pendek gitu. Nah, dia sudah diperingatkan teman-temannya, tapi ya kelihatannya itu bukan sesuatu yang kita harus perangi benar-benar, tapi ternyata yang sekecil itu pun iblis nggak mau lepas gitu. Nah, waktu Bu Lucy ngambil keputusan untuk melepasnya, yang lucunya di sebelah kiri ini, setiap kalau saya kirim ininya, linknya,
ke ini kan semua dapat ya pasti ya. Salam sahabat Cafe Ministry besok ini ya kan. Nah, di bawahnya ada yang nyantol nih. Kalau yang khusus di Bulusi, yang Bulusi lihat ya. Iblis itu tahu bagaimana untuk apa Bulusi ini tidak lepas. Wah, ini ada hamba Tuhan nih, mungkin kalau dia yang suruh dia akan mau gitu ya. Jadi di bawahnya itu ada tulisan itu unduh melolo. Jadi kemarin Bulusi tanya, Ibu kenapa sudah 3 kali ngirim, di bawahnya ada unduh melolo. Saya pikir melolo tuh apa? Saya nggak ngerti kan. Akhirnya dia Bulusi kirim, ternyata loh, akhirnya saya screenshot punya saya yang ke Bulusi itu tidak ada tulisan ini. Tapi di Bulusi itu ada. Lihat ya, bagaimana iblis itu mau menyusup gitu ya. Jadi dalam segala hal kita lihat dari medsos pun, dan Bulusi itu waktu mau mengirimkan tentang ini ke saya tuh hilang timbul yang tulisan karena dia mau buktikan bahwa ini ada Bu gitu. Tapi ternyata waktu saya ini kan saya sampai ngecek satu-satu 3 kali saya lihat nggak ada Bu di Mas, ngapain saya suruh unduh itu. Nah, hati-hati sekarang dunia itu terlalu cepat perkembangannya. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak juga update, kita akan dibawa arus gitu ya. Nah, orang-orang yang membuat drama Korea, drama Cina, semua ya drama lah yang berseri itu ya. Kadang-kadang kita nonton ngikutin Zoom ini 1,5 jam saja mungkin sudah ngantuk atau mungkin apa. Tapi kalau kita nonton drama itu mungkin mata kita akan bisa berjam-jam gitu ya. Dan itu semua mereka itu dibalik membuat itu semua mereka memakai psikolog, memakai belajar untuk tahu tentang keberadaan otak manusia. Makanya waktu kita nonton Korea, kenapa? Karena saya sering Pak teman-teman cerita, wah sampai nangis, kayaknya pas banget. Kenapa? Karena mereka belajar tentang otak. Nah, makanya bagaimana menyentuh orang-orang, bagaimana menyentuh luka mereka, bagaimana mereka nggak bisa lepas. Nah, salah satunya kita belajar hari ini, ternyata hal kecil itu pun Tuhan mau ingatkan. Saya percaya ini Tuhan izinkan supaya kita hati-hati dengan medsos kita. Ya kita lihat di bawah itu saya juga takut kan. Wah jangan-jangan ini ke semua. Tapi saya cek nggak ada gitu. Hanya di Bulusi. Iblis nggak mau. Ini kita benar-benar sedang ada dalam medan peperangan. Dan yang kedua, kesaksian yang kedua. Kemarin sempat saya setiap apa yang kita sudah lakukan, saya selalu sharing sama Tuhan. Saya tanya, bagaimana Tuhan dengan apa yang harus dikerjakan lagi? Tuhan katakan ada roh ngantuk katanya. Oh, saya eh, saya kemarin kami berdoa dengan Hana juga. Saya katakan ada roh ngantuk nih kita di Zoom ini. Roh ngantuk itu kenapa? Karena tekanan dunia yang terlalu besar membuat itu sepertinya sepele, kayaknya ngantuk. Bukan, itu spirit. Saya selalu kalau mau lakukan healing ya, baik itu offline atau juga kita online, itu saya selalu bilang persiapkan. Kenapa? Karena iblis itu nggak mau. Kelihatannya sepele, tapi ada hal aja yang tiba-tiba sudah waktunya itu kita nggak bisa ikut. Udah waktunya kita tiba-tiba sakit. Udah waktunya kita tiba-tiba itu. Sebenarnya itu bukan hal yang biasa, tetapi karena ada hal-hal yang menghalangi kita untuk datang. Ya, kita diberkati. Terima kasih Bu Lucy kesaksiannya. Kita hati-hati. Medsos kita hari-hari ini sudah semakin canggih, apalagi AI. Sekarang orang bertanya semua dengan AI. Saya pun tidak anti dengan teknologi, tetapi hati-hati untuk mempergunakannya. Ya, tetap kita saring, tetap kita lihat. Oke, welcome. Kita di Reset Mind, level pertama, bagian kelima. Filter pikiran. Kita mau pakai 2 ayat, Filipi 4 ayat 8 dan Amsal 4 ayat 23. Kita sudah bahas ini waktu kita discard, detox, dan juga dress up. Ya, dikatakan di situ.
Jadi akhirnya, saudara-saudara, jadi ini yang harus ada di pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita mau lihat, itu ada 8. Jadi ingat, seperti password Filipi 4 ayat 8, 8 dibagi 2, 4. Jadi kita ingat, saya selalu, kita karena ini senjata kita ya. Dan selanjutnya ayat yang kita akan pakai hari ini, jagalah hatimu. Kita sudah membahas ya, kalau lihat di YouTube, itu seri pertama dari teaching series itu judulnya adalah sakitnya itu bukan di sini, tapi di sini. Jadi semua saya sudah cek semua kata-kata yang memakai kata hati di Alkitab itu cuma 2 hal yang bicara tentang jantung dan 1 benar-benar liver. Yang semuanya bicara hati itu tentang sini. Nah, jadi kalau kita bicara hati, jangan salah tempat lagi. Karena sudah pasti hanya di sini bicara hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dulu saya pikir ini jantung. Tetapi ternyata, karena orang barat kan sebutkan hati heart ya. Jadi dulu saya pikir jantung. Bahkan saya pernah bawakan satu tema tentang ini, tapi pakai jantung. Tetapi waktu saya ngalami pembaruan pola pikir, ternyata jantung itu kalau kita perhatikan lebih lagi hanya sekumpulan otot yang semua yang menggerakkannya dari sini. Jadi tanpa kita punya batang otak, kita tidak bisa denyut jantung kita itu dapat bergerak ya. Oke, dari situ kita mau lihat, sekarang kita mau membahas yang sudah pernah kita bahas. Hari ini beberapa sudah kita bahas, saya hanya akan merangkumnya. Jadi satu hari seperti yang saya sampaikan, yang muncul notis di kepala kita itu ada sekitar 6.000 pikiran sehari. Jadi tiap 2 detik itu pengalihan terus. Dan dikatakan di situ penelitian di Harvard bahwa 47% waktu sadar kita dihabiskan, artinya kita lagi nggak tidur atau apa, memikirkan hal-hal di luar dari apa yang sedang kita lakukan. Contohnya, kita sedang ikut Zoom nih, tapi kepala kita, oh ingat besok ini, oh tadi belum ini ya, nanti ini bagaimana habis ini. Nah itu di kepala kita memang seperti itu. Makanya jangan kaget kalau kok rasanya penuh di kepala kita, karena secara sains memang 6.000 sampai 6.500. Dan kita lihat di situ otak manusia itu bekerja sangat aktif, bahkan kita sedang diam pun, oh orangnya kan lagi diam, padahal di kepalanya penuh dengan banyak hal. Dan 90% sebenarnya sampah. Nah, kita nggak mau ngumpulin sampah ya, kita mau filter benar-benar. Nah, tadi bicara Amsal 4:3, kalau kita gambaran ini kita menyaring kopi, cangkir ini adalah pikiran kita, hati kita. Nah, pakai saringannya apa? Filipi 4 ayat 8. Tadi 8 hal itu yang harus masuk. Yang selebihnya sampah itu udah kita begitu masuk tiba-tiba hari ini mungkin ada masalah apa. Kita pakai saringan Filipi 4 ayat 8. Nanti kita mau belajar sedikit cara menghafalnya supaya kita lebih mudah ya. Karena itu saringannya. Kalau kita nggak tahu saringannya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Nah, kita saring pakai Filipi 4 ayat 8. Nah, kebetulan karena di kedokteran itu kan saya dulu banyak ngafalin tulang-tulang, khususnya tulang yang di tangan ini, kecil-kecil, yang di telapak tangan ini, dan namanya susah-susah. Jadi kalau kami itu diajarkan untuk kalau mau ngafalin tuh kita ambil huruf depannya, terus pakai kata-kata yang familiar dengan kita, yang hubungannya ya dengan makan, apa yang buat kita mudah mengingatnya. Jadi ada 8 ya, kita mau sama-sama, kita mau lihat di situ benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dipuji, kebajikan. Nah, saya bikin kata-kata mudahnya, kita ambil depannya. Bapak, Mama, aku suka makan sate Padang Kebayoran. Ya, jadi kita begitu kita apa ya filternya, kita ingat oh bapak tuh benar gitu ya. Yuk kita coba ya, kita sama-sama. Bapak, Mama, aku suka makan
Sate Padang Kebayoran ya. Kita tutup mata, kita buktikan apakah kita bisa ingat depannya ya. Yang B-nya adalah benar, kemudian Mama itu M, mulia, kemudian A-nya itu aku adil, S-nya suci, kemudian manis, sedap didengar, patut dipuji, dan kebajikan. Ya, jadi kalau besok-besok lupa nih saringannya apa, begitu ada orang tiba-tiba menyakiti kita, ih, kita lihat di situ benar nggak, mulia nggak, adil nggak, suci nggak, manis nggak. Kalau nggak penting, delete. Karena ngapain? Cuma nyimpen sampah di kepala kita. Ya, apa itu yang harus di delete? Itu yang iklan-iklan pop up yang kemarin kita udah bahas, yang hoax, berita hoax sekarang nggak usah ditonton. Berita yang bikin panas hati, lihat banyak hal, ya kita doa saja, bukan harus kita jadi ikut larut. Juga asumsi, ini banyak anak-anak Tuhan nih jatuh dengan asumsi, melihat orang itu kenapa nggak senyum ya. Tiba-tiba kita udah pikir, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia tidak baik dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Pikiran kotor, cemar, picik, sempit, negatif, udah nggak usah kita ini buang semua. Pikiran yang nggak adil, curang, najis, tipu daya, benci, iri, sinis, sarkasme, mengeluh, komplain, buang itu nggak usah lagi ada di kita. Pesimis, fitnah, arogan, angkuh juga buang. Itu 90% itu. Karena itu membuat memori kita penuh dan kita akhirnya tidak maksimal. Oke, kemarin sedikit saya sampaikan untuk kita menonton video NPD yang sebenarnya sih ada beberapa seri, khususnya di teaching series itu yang tentang inside out. Itu di situ saya banyak membahas tentang yang namanya keberadaan manusia, tentang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Dan banyak yang bertanya, Bu, apakah ini baru? Tidak. Nefes, ruah, kalau kita baca Alkitab, di situ kan ada tuh, mau kita terjemahkan dalam bahasa Greek, Yunani, atau juga Ibrani. Kalau kita cari kata hati, kata tentang terang, tentang hidup, tentang jiwa, itu mereka pakai kata ini, Neshama, ruah, nefes. Jadi ini ada gitu di Alkitab. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ini ada di dalam Alkitab. Dan kita tahu di Alkitab dikatakan 1 Korintus 15 ayat 40 ada tubuh surgawi. Ini bicara sesuatu yang kita tidak bisa lihat ya dengan kasat mata, dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada tubuh duniawi. Nah, antara tubuh duniawi dan tubuh surgawi ini ada level-levelnya. Nah, kalau kita mau lihat yang pertama yang paling dekat dengan tubuh fisik kita itu ada yang namanya nefes. Makanya saya sampaikan, saya kasih warna merah ini gambaran dari darah ya, karena itulah di situ bicara tentang nyawa. Kemudian baru ruah, kemudian nesyama. Hari ini saya nggak teaching series, jadi saya hanya mau bagikan secara ini saja, karena kalau mau kita lebih detail, kita akan ada di teaching series. Sedikit tentang nefes tadi. Nefes ini kita bicara tentang yang namanya otak purba kita. Makanya dibilang keberadaannya itu seperti gambaran dari naluri kebinatangan. Disinilah tempatnya yang namanya hawa nafsu. Dan tugasnya itu survive. Seperti binatang lah. Binatang punya nefes. Jadi punya yang namanya nefes. Nyawa itu bicara tentang nefes. Jadi waktu kita melihat tentang level jiwa yang pertama ini hubungannya dengan apa? Tindakan. So, kalau kita kemarin mengikuti YouTube dari Kava Ministry, inilah gambaran behemoth. Ya, jadi sesuatu yang kuat tapi tanpa otak gitu. Nah, bicara tentang naluri kebinatangan atau hawa nafsu itu kuat. Bukan bukan nanti kalau kita belajar lebih lagi itu dikatakan itu kekuatannya 80% daripada apa yang kita bisa hadapi tanpa Tuhan ya istilahnya. Kalau kita itu yang namanya hawa nafsu itu 80%, untuk kita melawannya itu sulit.
Nah, jadi itu ya. Dan kalau di Taman Eden ini gambarannya adalah ular. Ya, kemudian yang kedua, yang di tengah antara Nefes dan Nesyama itu ada yang namanya lambangnya itu Isyah atau perempuan. Dia di situ tempatnya passion, desire, imajinasi, emosi. Di sini kita membuat keputusan, mengambil banyak hal yang kita mau, karakter-karakter kita dari sini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Nesyama. Kalau ruah ini di antara tiga, Nefes, ruah, dan Nesyama, yang harus bertumbuh itu adalah ruah. Ruah ini harus menjadi yang namanya nanti kaya, kemudian kafah. Nah, kafah itu sebenarnya nama dari Hawa, ibu dari segala yang hidup. Kafah itu apa? Bicara tentang ruah. Jadi bagian dari jiwa yang masih mentah, yang kemarin saya gambarkan dengan daging mentah, dan selama hidup itu diproses untuk kita benar-benar dapat menjadi kafah. Kafah itu sudah siap dihidangkan. Makanan yang sudah siap disajikan. Kalau kita gereja Tuhan, gambaran dari karakter dari mempelai wanita. Dan Nesyama inilah tempat di mana roh Allah itu ada. Ini bicara tentang intelek manusia dan juga Tuhan ada di sini. Bagaimana kita koneksi dengan Tuhan ada di sini. Ya, saya nggak ngajar teaching series, tapi sedikit kalau kita mau melihat lebih lagi gambaran dari apa yang tertulis di kitab Kejadian itu sebenarnya semua tentang brain, tentang otak kita, bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau kita mau melihat level jiwa itu, ini gambaran ular, Adam dan juga Hawa. Ini sebenarnya adalah gambaran dari level jiwa kita. Ini bicara yang dekat dengan fisik, kemudian ruah ini gambaran dari Hawa, kemudian baru Nesyama. Nah, jalan alurnya dosa itu seperti ini. Oke, kalau sekarang karena kita membahas banyak tentang HP, keberadaan HP itu gambaran dari bentuk fisiknya ya. Dan apa itu Nefes? Nefes itu gambaran dari baterainya yang kita bisa nyalakan. Kalau tidak ada baterai, tidak bisa digunakan ya. HP kita ini hanya benda yang tidak bisa digunakan karena dia tidak hidup, tidak nyala. Nah, Nefes itu apa? Nyawa. Nah, Nefes itu gambaran dari baterai yang diberikan kepada kita. Makanya kalau kita lihat di HP juga ini berlapis-lapis. Nah, Nefes itu ya bagian yang di atas nih. Bicara tentang baterainya begitu sudah nyala, ada apa lagi tuh yang kelihatan, ada touchscreen. Ya, makanya ini bicara tentang juga bagaimana Nefes itu pingin cepat gitu kan. Makanya orang nggak mau pakai pin, hanya tinggal screen aja. Kemudian juga apa? Kamera, bicara gambaran dari mata. Kemudian juga karena berhubungan dengan dunia fisik. Bagaimana dunia roh kita, dunia spiritual kita dapat berhubungan dengan dunia fisik, masuknya itu dari panca indera. Ya, ada bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar. Nah, untuk itu, di level pertama kita belajar bagaimana kita menyaring nefes, ya kita harus jagain ini panca indera. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ibrani 2 ayat 1 katakan harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Kita saring tuh. Karena apa? Itu nanti akan masuk ke nefes kita. Masuknya tadi kita lihat gambarannya dari ular, baru ke Hawa, baru ke Nesyama. Kemudian juga Tuhan keras nih bicara tentang mata. Kita harus filter. Jika matamu yang kanan, nanti kita akan bahas lagi nih kenapa kanan, kenapa nggak kiri ya. Menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Bayangkan Tuhan suruh nyungkil mata gitu. Artinya ini peringatan yang keras. Tadi Bu Lucy sempat kesaksian, ya keinginan mata itu lo kepingin nonton drama-drama yang kayaknya tuh menyenangkan hati. Hati-hati. Itu nefes kita mulai itu harus difilter tuh. Ini benar nggak? Ini tadi mulia nggak? Ini adil nggak? Ini manis nggak? Ini suci nggak? Ini sedap nggak? Ini kebajikan bukan? Kalau nggak, delete semua.
Nah, kita mau lihat sedikit tentang nefes ya. Apa itu nefes? Nefes itu bicara tentang survive, bagaimana dia hidup gitu. Seperti kalau binatang itu kalau lapar ya harus makan. Nah, nefes itu tidak pakai otak dia. Dia berasal dari naluri yang ada di dalam kita, yang nanti semua kita lihat berasal dari otak kita. Nah, waktu lapar dan nefes kita ini berkuasa lebih daripada ruah dan nesiama kita, mungkin kita sedang malam-malam kok kayaknya hungry nih harus makan, dan begitu lihat kulkas, wih manis semua nih. Nah, kalau kita punya yang namanya ruah, maka ruah akan mengingatkan kamu kayaknya jangan-jangan ini bukan lapar, kamu ambil air minum saja. Nah, kalau nesiama mengingatkan apa? Ingat tubuhmu bait Allah. Tetapi karena nefes ini bergejolak lebih kuat, membuat yang namanya ruah dan nesiama itu offline. Jadi ditutup. Akibatnya apa? Tindakan, harus action. Apa yang dia harus lakukan? Harus makan sekarang. Nah, sesudah itu happy. Itulah nefes, kerjanya seperti itu. Dan dunia sekarang sedang penuh dengan ini. Bukan hanya soal makan, bukan hanya soal lapar, tapi juga tentang yang hawa nafsu seksual. Karena bicara tentang bagaimana berkembang biak, kalau di kita itu bicara tentang hawa nafsu seksual. Lihat sekarang, orang-orang tidak punya lagi filter. Kita melihat bagaimana kejahatan seksual itu benar-benar nggak ada saringan lagi. Kita hidup di tengah orang-orang yang ruah dan nesiamanya padam karena nefesnya, istilahnya dalam tanda petik, manusia yang naluri kebinatangannya itu bergejolak. Mengerikan. Kita hidup di akhir zaman ya. Jadi sedikit mungkin bisa paham. Dan semua itu berasal dari mana? Waktu kita makan enak, itu keluar tuh dopamin, hormon. Jadi ingat, nefes ini hubungannya bukan dengan iblis, hubungannya dengan brain kita. Loh, kok Tuhan ciptain seperti itu? Tuhan ciptain mau kita supaya dapat. Makanya Adam dikatakan dapat menguasai. Bicara apa? Harmoni. Nah, waktu kita nggak bisa menguasai nih, contohnya tadi bisa makan, bisa juga ini nonton game atau apa, kita itu dopamin, kita scroll itu semua. Waktu kita lihat, ih seneng, itu dopamin keluar, ih seneng keluar, terus keluar, 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 akhirnya banjir. Apalagi orang-orang yang buka pornografi, begitu mereka buka sekali, wah menyenangkan. Terus dopamin ini nagih, terus nagih. Akibatnya apa? Akhirnya otak memikir kita itu menjadi lumpuh. Yang akibatnya kita bisa ngalamin hal-hal yang tidak baik. Nah, semua ini berhubungan dengan segala hal yang ada di brain kita, di kelenjar kita, yang ada di kita. Ya, contohnya kita lihat orang-orang yang kena tiroid itu denyut jantungnya tidak bisa tertahan. Ya, yang hipertiroid itu sebentar-sebentar berdebar. Kemudian juga orang-orang yang punya kelainan di hormonal, orang sakit gula, itu lapar terus. Nah, makanya Tuhan bilang, jaga ke Adam itu, dia katakan, jaga, kuasai. Supaya apa? Supaya kamu harmoni. Jadi brain kita itu dijaga. Anak Tuhan itu harus jaga brain kita. Dengan apa? Dengan banyak hal. Salah satunya dengan manage stres kita. Salah satunya mengontrol nafas dengan apa yang kita lakukan. Nafas 478 itu meredam semua hawa nafsu kebinatangan kita. Ya, kita lihat di Taman Eden itu gambarannya dikatakan harmoni. Makanya kita lihat ini gambaran binatang-binatang, ini gambaran nafas. Kita lihat di Taman Eden tidak ada harimau makan serigala. Bahkan kalau kita baca, serigala dan domba itu berteman. Itulah sebenarnya keberadaan yang Tuhan buat. Semua seimbang. Hormon dopamin kalau jumlahnya baik,
pas, itu bagus. Hormon kortisol, sekalipun itu hormon stres, tapi kalau pas itu bagus. Adrenalin juga sama. Hormon-hormon yang ada di kepala kita. Nah, masalahnya kita tidak mau belajar tentang ini, akibatnya kita nggak tahu nih. Kayak tadi kita diberi nonton yang itu dopamin kita lagi terus ditambah. Makanya filmnya makin seru, makin seru. Kita disuruh langganan gitu ya. Makanya Tuhan katakan di awal, waktu Roh Allah itu harus melayang-layang di atas samudra raya. Kita udah bahas ya tentang di teaching series, mungkin nanti kapan yang belum nontonnya bisa ditonton. Bicara apa? Di atas yang namanya nefas ini harus Holy Spirit, harus penuh. Karena kalau tidak, kita akan penuh dengan nafsu kebinatangan. Tapi kalau ada Holy Spirit, kita seimbang. Akhirnya yang keluar adalah kasih, adalah cinta yang daripada Tuhan. Jadi makanya Rabbi Mani Friedman itu katakan bahwa kekudusan itu adalah bicara tentang harmoni. Waktu Tuhan bilang, dulu saya berpikir, kenapa Tuhan kok bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa bisa Tuhan, aku kudus? Ada satu tulisan, saya lupa siapa namanya, ada dokter siapa yang tuliskan bahwa kita bisa hidup kudus gitu. Dan ternyata waktu saya temukan ini, ya kita bisa hidup kudus. Itu bicara tentang kita harus mengharmonikan apa yang ada di kepala kita. Karena kalau kita tidak kontrol, ya itu kondisinya. Kalau kondisi kita sekarang nih ya, kita udah nggak bisa tahu waktu lagi nih. Wah, sekarang anak-anak, sekarang ya nggak usah anak-anak, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Itu semua juga terikat dengan yang namanya medsos. Sangat, benar-benar sangat membuat kita semua agak kewalahan ini ngadepinnya. Ya, benar-benar harus serius. Jadi kita emosi di situ. Kemudian juga tiba-tiba nefes ini berhubungan dengan apa? Berhubungan juga dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stres kita. Tiba-tiba sakit lambung, tiba-tiba kita kelelahan. Kok rasanya hidupku kayak gini? Hati-hati. Karena kalau harmoni, ini nggak bicara tentang masalah. Sekalipun masalah kita besar, tapi kalau nefas kita harmoni, kita nggak alamin ini. Oh, mana mungkin, Bu? Bisa. Tuhan kasih waktu 1 hari. Kalau kita marah kan dia bilang, jangan lebih 24 jam, jangan lebih 1 hari, jangan sampai matahari itu terbenam. Artinya apa? Artinya kita harus kasih ruang untuk kita tidak membiarkan sampah ini masuk di kepala kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar menyaring. Ya, ingat tadi saringan nefas pertama dari panca indera kita saring nih, benar nggak yang kita dengar? Mulia nggak, adil yang kita lihat, benar nggak? Kalau enggak, stop. Ini momentum karena ke depan kita akan mengalami hal-hal yang lebih besar. Kalau kita di level ini aja nggak menang, kita nggak akan bisa berdiri tegak waktu dunia itu masuk dalam kegelapan. Sedangkan tugas kita jadi apa? Jadi terang. Artinya kita berterang itu nggak taruh di bawah gantang, dipertontonkan. Artinya harus ada kaki-kaki yang kuat, yang berdiri tegak. Nah, kalau kita letih lesu, wah sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar ini gimana kita di akhir zaman ya? Oke, yang kedua sekarang Ruah. Ruah ini di sini ya, bicara tentang Hawa yang punya keinginan, dia lihat kok sesuatu itu, baru dia kasih ke Nesyama ya. Jadi itu urutannya. Nah, kalau di kepala kita ya yang namanya tadi nefes atau ular itu reptilian brain. Ini batang otak. Ini yang ngurusin tindakan yang saya kemarin sempat ngomong, ini sampai otak kita itu sampai ke sini. Ya, dari kepala kita bagian belakang ini, dari belakang sini ya, dari begini sampai ke ini batang. Ini yang ngurusin reptilian brain yang berhubungan dengan tindakan kita. Nah, yang kedua, ruah itu bicara tentang sistem limbik atau emosi. Ya, jadi kita lihat. Jadi apa yang ditulis di Alkitab itu sejalan dengan apa yang ditulis oleh sains. Karena pasti tidak mungkin bertentangan karena dua-duanya dari Tuhan. Ya, kemudian yang namanya neokortek itulah nanti di mana tempat kita dapat yang namanya nesyama.
Oke, ruah inilah yang harus hati-hati. Kenapa? Karena di bagian inilah virus itu masuk. Jadi virus-virus yang masuk itu, program-program yang masuk ke dalam kita itu ada di yang namanya ruah ini. Nah, kalau kita kemarin ikuti teaching series, inilah Leviathan. Nah, Leviathan itu binatang peliharaan Tuhan. Digambarkan Tuhan yang ciptakan. Tapi masalahnya di kitab Wahyu, dia sudah ditunggangi oleh perempuan Babel. Kalau kita tidak jaga ruah kita akan diduduki oleh siapa? Oleh dunia atau juga oleh kegelapan. Makanya penting sekali untuk kita menjaga ruah. Disinilah segala hal itu dicuri. Ya, hati-hati sekali. Jadi yang namanya ruah ini. Kalau kita dilihat di laptop ini, kita mau melihat dari apa yang kemarin kita sudah bahas di teaching series yang kedua. Itu bicara kita tentang software, bicara tentang operating system. OS kita nih kita pakai yang asli atau enggak gitu ya. Jadi kita ini benar-benar masih original atau kita pakai yang berasal dari si jahat. Saya yakin anak Tuhan tidak ada yang memakai OS yang berasal dari si jahat. Tapi masalahnya OS kita original tetapi tercampur. Itu yang menjadi masalah saya dapatkan dari Tuhan. Bahwa karena kelalaian kita membiarkan tuh tadi masuk pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Kemudian apalagi kita dapat masuk waktu kita nyerempet nih ke hal-hal yang bahaya. Dikit-dikit lah kan kalau nonton nih nggak apa-apa lah. Masa sih Tuhan begitu amat sih? Masa sih berdosa sih? Dunia kayaknya nggak gitu amat sih. Kayak gitu. Jadi kita akhirnya nggak apa-apa lah, ya udah akhirnya masuk tuh sedikit-sedikit. Kemudian juga dari flash disk ini kita belajar dari apa? Dari Ayub. Ayub itu tidak jatuh, kokoh dia. Waktu dia sudah mengalami sakit penyakit, kapan dia jatuh? Waktu teman-temannya datang. Sama dengan di laptop kita, di HP kita juga, waktu kita colokan flash disk yang berasal dari luar, tiba-tiba virus itu masuk. Akhirnya Ayub nggak, kenapa? Ayub depresi. Tadinya dia nggak seperti itu. Tetapi waktu teman-temannya bilang, tuh kan, kamu lihat hidupmu kayak begini. Kamu, jangan-jangan kamu punya salah. Jangan-jangan kamu kena kutuk. Nah, hati-hati ya. Kalau kita punya seperti ini, hati-hati. Nah, tanpa sadar kita itu, waktu kita membiarkan kita tercemar, tanpa sadar kita mulai yang tadinya dibangun di atas batu karang, tadi seperti apa yang Bu Lucy katakan, sudah mulai itu kalau mau berdoa, jadi mungkin agak berkurang nanti jamnya, ini kan harus nonton ini lebih duluan gitu kan. Tanpa sadar kita sudah bukan lagi fondasi kita dari batu, tapi dari pasir. Makanya begitu masalah datang, banyak anak-anak Tuhan. Tiba-tiba kayak orang yang tidak tahu Tuhan di mana. Yang hari ini kita mau belajar lebih lagi hati-hati untuk kita menjaga. Makanya kita harus benar-benar jaga kemurnian original software kita. Jangan tercampur. Cek apa software kita masih ini. Dan bagaimana tercampurnya, kita tahu dia itu sudah mulai tercampur. Iklan pop-up itu dusta apa yang muncul nih? Tentang Tuhan. Mana? Gak jawab ya Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab? Banyak yang sering tanya, Bu, aku kan, karena saya tuh kalau ditanya, Bu, apa lagi yang harus saya lakukan? Saya nggak punya jawaban apa-apa, cuma doa. Dan Ibu pasti jawabannya doa. Saya udah berdoa, Bu. Kalau kamu berdoa, pasti kamu ketemu Tuhan. Kalau kamu nggak berdoa, nggak ketemu Tuhan, kamu nggak berdoa. Kalau berdoa itu kamu ketemu Tuhan. Kita berdoa dengan nafas kita yang masih tebel. Kita mau Tuhan cepat jawab doa kita. Nggak berdoa itu. Berdoa itu pasti Tuhan jawab. Walaupun jawabannya nggak sesuai dengan kita. Tapi dia membawa kita, menuntun kita. Makanya hati-hati nih. Tuhan mana ya? Tuhan masa hidupku begini? Tentang diri sendiri. Aku kok gini ya? Kok jadi ngalamin sia-sia dong? Aku kemarin hidup sekian puluh tahun dengan orang NPD. No, nggak ada yang sia-sia. Itu pelatihan. Saya selalu bilang sama orang-orang
yang ngalamin hidup dengan orang MPD, saya katakan bahwa saya di tingkat 2 itu belajar tentang kadaver. Kadaver itu mayat kering yang biasanya tuh apa, mayat-mayat yang tidak dikenal, untuk kita belajar itu. Nah, saya paling nggak suka. Kenapa? Karena ruangan itu apa, anatomi itu bau formalin. Jadi, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak bertemu dengan kadaver? Harus lulus. Kalau kita nggak lulus, dia ketemu terus sama kadaver lagi. Dan akhirnya waktu saya mau belajar, saya lulus ke tingkat 3, saya nggak ketemu kadaver, saya mulai ketemu orang. Kadaver ditinggal. Nah, kadaver itu tidak sesuatu yang kita terus mengganggu kita. Itu akan terus mengganggu kita kalau kita nggak lulus. Lebih baik cepat lulus. Untuk lulus kita tanya Tuhan. Ya, dusta masa depan juga. Oke, itu kita udah ini. Akibatnya kalau kita nggak jaga ruah, itu memori masuk semua itu. Memori-memori kepahitan, kemarahan semua. Satu waktu, sepertinya semuanya kalem. Kita lihat ya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu kadang-kadang orang-orang yang kelihatannya baik, di pekerjaannya baik. Tapi waktu kita lihat, loh, kok kehidupannya seperti ini? Memori-memori yang di dalamnya itu tidak seperti OS yang original. Nah, kalau kita lihat bicara penundukan pikiran itu di sini, di level ruah ini. Kalau tadi di nefes itu dikuasai, bagaimana kita kuasai? Makanya kenapa kita diajar untuk puasa, salah satu itu juga untuk kita melatih nefes kita. Nah, di sini inilah benteng siasat kubu keangkuhan. Ini bicara ruah. Makanya di sini yang diproses untuk jadi kafah. Ya, jadi yang diproses itu cuma ini nih, di level kafah ini. Ya. Makanya kalau kita lihat Yakub itu waktu dia masih ruah, dia apa ruahnya? Penipu. Semua dia tipu. Mau dari bapaknya, kakaknya, Laban juga ditipu. Semua. Waktu ruah kita belum diproses itu masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan. Akibatnya dia harus menjadi apa? Tujuan Tuhan menjadi Israel. Israel ini di mana? Di kafah di sini. Nah, ruah ini gambaran apa? Perempuan. Makanya waktu Tuhan mengutuk Hawa, itu yang dibilang apa? Sakit bersalin. Memang proses untuk dari ruah ke kafah itu penderitaan. Makanya jangan heran Yakobus bilang, berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Agak aneh, itu beda. Kalau dunia ngajarinnya berbahagialah kalau kita punya segala sesuatu. Itu bicara nefes kita tadi. Ya kalau kita punya uang baru bahagia, itu cuma level dopamin. Tapi kita sedang menuju dopamin yang dari surga. Waktu kita ngadapin penderitaan, kita bisa tenang, gak takut. Kita tetap happy. Itu kita punya yang namanya yang dari surga. Itu yang kita kejar. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Untuk kita jadi mempelai Kristus itu harus kafah. Kalau tidak kafah, kita bagaimana Tuhan mau hidup dengan orang yang naluri kebinatangannya masih, kita jadi mempelai yang di sebelahnya masih bentuk serigala. Gak mungkin. Apalagi ruahnya masih kayak Yakub penipu. Terus. Makanya kita selama hidup kita terus diperbarui. Makanya di ruah ini bagian dibersih-bersihin. Nih ini ya. Nah, kita juga bersihin secara fisik nih. Ini ya medsos ini kalau kita nggak hati-hati, ini bisa jadi berkat juga bisa seperti pisau lah. Bisa jadi berkat tapi bisa juga jadi kutuk. Dan banyak orang akhirnya terikat dengan ini. Cari tuh tadi yang Filipi 4 ayat 8. Yang nggak bener, hapus. Udah hapus. Karena nanti kita tertarik. Karena 80% untuk menarik kita tuh dunia 80%. Dan kemarin kita sudah di seri sebelumnya untuk update OS kita. Ya makanya kita tuh harus update gitu. Anak-anak Tuhan, saya membagikan ini kepada anak-anak yang di luar Tuhan ya. Tentang gambaran nefes, ruah. Mereka excited dong. Mereka benar-benar, wah ini luar biasa.
Tapi kadang-kadang saya bagikan ini ke anak-anak Tuhan. Ngapain sih belajar otak? Di Alkitab aja nggak ada seperti itu. Kita ketinggalan. Dunia sedang cepat. Dan kita nggak tahu tentang, aku kan gaptek. Nggak ada tawaran, kita harus belajar di akhir zaman. Kita harus tahu. Apalagi kalau kita beli HP aja kan kita harus tahu bagaimana mengoperasikannya. Kenapa kita mau belajar itu sedangkan ada otak yang Tuhan berikan buat kita. Kita nggak mau belajar. Gimana gitu. Nah, makanya kita terus update ya. Jadi ingat kalau di Ruah OS-nya apa nih? Ya kalau kita tadi ini kembali lagi ke yang makanan. Tadi aduh lapar gitu ya. Mungkin Ruah ini akan enggak. Aku sudah mau hidup sehat. Malam ini aku mau minum air putih saja. Paling nanti besok baru aku makan yang sehat. Tapi kalau yang di sebelah ini juga kehidupan kita. Kalau cek aja, kalau kita masih di Ruah, itu yang sebelah kiri semua. Stres, cemas, punya kebiasaan buruk, sedih terus. Saya ketemu anak Tuhan itu sampai tampakan mukanya aja sedih. Sedangkan kita serupa dengan Allah. Allah itu sukacita. Allah itu kasih, tapi kita lihat, serem amat mau negur orangnya takut. Nah, kita melihat ya, kalau kita jaga ruah kita harmoni, nefes, kayah. Nah, ini kayah di sini bicara kehidupan yang tidak mati. Tapi kalau nefes itu nyawa. Begitu kita eh, mati, kita tidak bawa nefes kita. Yang kita bawa adalah kafah kehidupan. Dunia tertuju kepada nefes, kehidupan yang sementara. Tapi kita tertuju kepada kafah yang di dalam kita ya. Jadi kalau gambaran ruah kita lihat di sini harus bertumbuh. Ya, tadi dari Yakub penipu, kemudian dikasih dia bentuk kaya itu kaya tadi di apa Taman Eden ini nefes kaya. Di sini harmoni, makanya Adam tenang-tenang. Kayaknya kok eh, semuanya baik. Hidup dengan Tuhan, wah enak jam 3 nungguin Tuhan datang ngobrol. Wih enak banget. Karena apa? Belum masuk ke yang namanya proses untuk ke kafah. Makanya dia diturunkan eh, mengalami penderitaan dan dia baru di situ manusia tahu bahwa mereka harus kembali ke ciptaan semula. Nah, kayah itu apa? Kalau HP itu ya sudah ada nyala ya tadi baterainya oleh Neves. Kayah itu fitur-fiturnya udah kelihatan. Kafah itu apa? Dipergunakan. Berbuah. Buahnya nggak biasa. Buah matang. Itu kafah. Makanya kita menuju ke sana. Ya, jadi dan itu kekal. Kita tidak akan sia-sia. Terakhir Nesyama. Nesyama itu apa? Bicara tentang sesuatu yang dihembuskan nafas Allah itu jatuhnya di sini ya di yang namanya Nesyama. Dia ada di tempat di mana Roh Kudus itu bertahta di situ ya dari ruah kita. Kalau kita menyembah itu ruah kita menyala. Secara fungsional MRI itu dilihat itu oleh dokter psikiater dia eh, Ramachandran ya orang India itu ini nyala waktu kita. Makanya kalau kita bilang kita menyembah kalau nggak sampai Tuhan itu melihat limbik kita nyala, ya kita nggak bisa sampai yang namanya hadirat. Banyak anak-anak Tuhan itu hanya mau di level ruah. Tadi ya saya kembali dulu sedikit ke level ruah udah cukup. Kita nggak mau masuk. Ya udah, yang penting aku udah ke gereja, aku sudah melayani, tapi nggak ngalamin Tuhan dan takut waktu untuk masuk penderitaan. Padahal tiket untuk kita dapatkan kehidupan itu kita harus ngelewati tempaan yang Tuhan kasih. Apapun itu, kita lihat Ayub semakin luar biasa. Nah ini Ignesiama bicara tentang nafas Allah. Kalau di HP kita apa? WiFi. Hubungan kita koneksi ke Tuhan itu kita bisa lihat di HP kita ada sensor WiFi-nya ya di sininya kita lihat itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita dapat paham di sini kalau kita mungkin hari-hari ini wah signalnya nggak kuat kayak di teaching series kita yang apa di riset main yang kedua ya kalau nggak salah kita sempat mati nyala apa WiFi-nya.
Kenapa? Ya mungkin cuma kita modemnya itu cuma apa, gambaran wifi-nya tuh cuma satu. Satu tuh ya mungkin kadang-kadang doa, kadang-kadang nggak doa gitu. Nah kalau kita mau wifi kita kuat, ya harus pakai yang 5G, harus yang paling kuat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa dengar dia ngomong. Tuhan itu bicara yang membuat menjauhkan kita dosa tuh tadi tuh nefas ruah kita tuh, kalau kita nggak benar-benar kita nggak dengar dia bicara. Makanya kadang-kadang sering ada yang bertanya, Bu, kata Tuhan apa buat saya? Kok tanya sama saya? Tuhan itu yang bicara pasti sama yang membutuhkannya. Seperti misalnya saya punya anak, ya namanya Ana. Saya mau bicara sama anak, saya tidak manggil asisten rumah tangga dulu. Dia bicara hamba Tuhan, dia bicara eh, hamba kita. Mbak, tolong kasih tahu ya, anak saya suruh ini. Kan enggak. Saya pasti bicara langsung dengan anak saya. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, mulai kita ikut ini, ayo kita ngomong sama Tuhan dan pasti dia akan berbicara ya. Renungkan kalau kita dua nih, saya gambar-gambar ini aja ya. Caranya apa tuh? Ya kalau kita jauh sama routernya sama modemnya, akibatnya ya susah. Kita senangnya main-main di tempat yang jauh dari Tuhan. Ya susah kita mau deket sama Tuhan. Apalagi password identitas kemarin kita lupa tuh. Aduh, aku diterima, aku dikasihi, udah lupa semua. Ya udah, wifi kita udah nggak ini. Dan kita, bagaimana kita mau wifi kita kuat, di reset main kita. Kita sedang melakukan ya. Oke, hari ini mungkin sedikit agak panjang. Nah, kalau kita mau supaya kita dapat berkomunikasi, wifi kita kuat, 5G, kita happy hidup kita. Anak Tuhan itu bukan happy karena senang dapat sesuatu karena dopamin. Bukan. Sukacita yang dunia nggak bisa berikan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu tujuan kita. Tapi kita kan senangnya Tuhan jawab doa yang dopamin, serotonin, yang ada di kita aja, yang rasanya enak. Itu sama aja kita sedang mencari seperti gambaran orang-orang yang candu narkoba. Enak tuh nge-fly sebentar gitu. Itu kita hanya bicara dopamin. Tapi kita anak Tuhan, sekalipun di depan kita musuh, Tuhan bilang, aku menyediakan hidangan, kita makan. Yang pernah saya sampaikan, ada orang yang anaknya itu kena tumor di hidungnya, dan itu sudah 2 kilo di kepalanya. Dan setiap waktu itu kami berdoa, setiap berdoa tuh saya kadang-kadang nggak tahan. Dia sampai dagingnya tuh bertumbuh, sampai hampir ketutup mulutnya dan hidungnya. Satu saat ibunya dari Buddha waktu itu. Satu saat saya datang ke rumahnya, dia nggak bisa makan. Ibunya sampai turun sekali beratnya. Terus dia kenal Tuhan. Kemudian kita sama-sama, saya tiap hari Jumat saya datang nengok anak itu berdoa. Dan akhirnya waktu saya datang anaknya lagi dibersihkan, terus dia lagi makan. Lagi makan. Terus dia bilang, Bu, ada yang berubah sama saya. Kenapa? Dulu saya boro makan, Bu. Hari ini saya bisa menikmati makan dan saya bisa katakan Tuhan baik. Padahal anaknya ini tuh udah hampir nggak napas di sini. Itu kualitas surga. Bukan karena pelayananmu dibuka, bukan karena pelayananmu tidak ada hambatan. Itu semua ujian untuk kita dapat sesuatu yang bukan dari dunia. Makanya dijaga ya, nih nefes, ruah, dan nesyama kita. Oke, salah satu untuk kita menjaga nefes kita, ya nanti kita akan lebih lagi membahas tentang ini. 478 ini adalah salah satu untuk mengharmonisasi. Itu tuh, hari ini mungkin kita udah ngelakuin banyak hal. Nafas ini 478. Kemarin saya dapat lagi literatur baru yang menulis bahwa ini bikin sel-sel kita muda. Kalau mau awet muda sering lakukan. Dan ini ada di Alkitab. Waktu Tuhan bilang meditate gitu. Nah kita begitu udah jangan-jangan nih ngajarin nggak bener nih. Dunia mau belajar dan tahu. Dan kita enggak lah,
nggak mau update, aku sudah cukup segini, OS-ku cukup Windows yang 10. Akhirnya dunia udah berjalan Windows 11, besok 12, besok. Kita tetap lemot. Kita belajar. Nafas nih ya, waktu kita tarik nafas. Sebenarnya ini dicuri oleh siapa? Orang yang merokok. Orang yang merokok itu kan tenang, mereka bilang tenang. Sebenarnya bukan karena 100% karena nikotin. Karena dia kan menghirup. Dia tahan sambil ini baru dia buang. Itu sebenarnya ketenangannya karena nafasnya. Cuma masalahnya dia masukin nikotin. Ya, jadi masalahnya nikotin malah jadi merusak. Sebenarnya kalau rokoknya dibuang dan dia 478 aja, dia udah tenang. Nah, jadi ini latih, pagi dilatih. Orang yang pernah dulu di camp nasi, itu udah nggak bisa apa-apa. Orang itu sudah benar-benar tertekan. Ya tahulah camp nasi kayak apa ya, Jerman waktu itu. Yang dia bisa lakukan cuma ini. Dia tarik nafas dalam-dalam. Dia tahan, perlahan, mengharmonisasikan kepalanya untuk latihan tentara, untuk latihan orang-orang yang penembak, itu untuk ketepatan, itu mereka ada latih-latih nafas 478, ada 444, ada semua. Kenapa? Karena ini mengontrol kalau mereka nafasnya goyah, nembak A kena yang B dan C, bahaya kan? Makanya ini diperlukan. Kita anak-anak Tuhan, ngapain lah? Lebih enak daripada gitu, enak scrolling gitu. Aku happy liatnya. Tapi kita cuma dapat dopamin. Tapi kalau ini, ayo, masalah di luar itu bukan masalah. Yang masalah tuh yang di sini. Kalau di sini kita udah benar. Jawaban itu bukan cari di luar. Jawaban dari sini. Kita karena gini, kita selalu bilang, tunggu jawaban di luar, baru terjadi di dalam. Dari dalam dulu, jawaban itu baru keluar. Makanya kita harus cari apa yang benar-benar Tuhan mau lakukan. Oke, kita mau ini ya, mau sama-sama hari ini. Saya nggak nyembah, tapi saya akan bawa perenungan. Ya, kita sama-sama nanti akan merenungkan. Yuk, kita mulai dulu. Kita sama-sama saya ajak berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih. Kami sudah membahas sedikit tentang nefes, ruah, dan juga nesyama. Kami terbatas, tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak terbatas. Kami percaya hari ini kami mengalami kemenangan Tuhan. Kami mau tundukkan nefes kami, ruah kami, nesyama kami kepada nesyamamu Tuhan. Supaya kami dapat mengalami kemenangan. Kami tidak mau diombang-ambing oleh dunia ini. Kami mau berdiri di atas batu karang. Kami kokoh, kami bukan dari dunia ini. Kami kuat Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Yuk kita sama-sama ambil posisi yang nyaman. Kita mau tarik nafas 4, 7 tahan, 8 dibuang. Ya, kita sama-sama tarik nafas 2, 3, 4 tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang lagi. Tarik napas 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir tarik nafas 2, 3, 4. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan sama-sama hari ini kita akan masuk kepada perenungan. Mungkin saya akan sedikit lebih waktunya. Nanti kita bebaskan biar Roh Kudus benar-benar mau menjamah kita karena kita sudah di seri yang kelima, sudah ke bagian yang kelima. Kita mau benar-benar lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Tuhan memberikan hikmat buat kita. Kita mau belajar
dari seseorang yang bernama Samson. Saat itu keadaan bangsa Israel sedang ada dalam tekanan karena bangsa Filistin atau musuh itu sedang menekan orang Israel. Makanya Tuhan mendengar doa dari bangsa Israel, Dia siapkan seorang penyelamat. Siapa penyelamat itu? Samson. Dan kita lihat keberadaan Samson ini seperti keberadaan kita. Yang kemarin kita sudah membahas bahwa kita ini bukan dari dunia, kita dipilih sebelum dunia. Sama juga dengan Samson. Sebelum ditaruh di kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rencana. Dia katakan di situ, Dia akan menjadi pembebas bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Dan memang tapi ada syaratnya. Karena ini dinas benar-benar Tuhan mau pakai sebagai nasir Allah, maka ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita mau melihat Samson keluar dengan anak yang kuat, yang pasti menyenangkan ayah ibunya. Dan ada hal yang tidak boleh dilakukan, apa? Dia tidak boleh minum anggur, tidak boleh terkena barang-barang yang mati seperti mayat dan bangkai dan sebagainya. Dan juga dia tidak boleh potong rambutnya. Kita sebagai anak Tuhan juga sebenarnya ada hal-hal yang gak boleh kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia lupa kadang-kadang identitas kita. Ingat identitasnya Samson itu apa? Untuk menghancurkan bangsa Filistin. Kalau boleh saya katakan bangsa Filistin ini bicara tentang dunia. Samson itu harusnya melawan bangsa Filistin, tetapi kita lihat apa yang terjadi. Dia senang main di bangsa Filistin. Kita lihat ya, dia punya kekuatan Allah yang luar biasa, power. Lihat, ini gambaran apa? Nefes, otot yang kuat, keinginan yang kuat. Kita kalau baca ada di Hakim-Hakim 13, dia tuh gak bisa dibilang enggak. Dia punya ambisi yang besar. Dia gak saring, dia gak jaga nefesnya. Kita juga mungkin kita diberi potensi, tetapi kita gak jaga. Akibatnya apa? Akhirnya dia bertemu dengan yang namanya Delilah. Tuhan itu menyuruh Samson untuk menjadi pembebas bangsanya dari dunia. Tetapi justru Samson jatuh cinta dengan Delilah yang adalah bangsa Filistin. Musuh itu tidak memberikan sesuatu yang dia berikan lagi yang modelnya kayak Samson, yang kayak Goliat. Diberikannya apa? Yang cantik, yang menarik, yang bagus. Apa yang menarik? Di medsos itu bagus, banyak hal-hal yang kayaknya sekali-sekali Tuhan, aku nih Sabtu habis doa puasa, tadi kan udah doa puasa Tuhan, aku kasihlah, aku mau scrolling ini, scrolling. Enak. Kalau dunia nawarinnya enak. Akibatnya, ya, ini bukan bicara gender ya. Ini bicara juga untuk laki-laki dan kita perempuan. Ya, bicara gambaran Kristus yang sebenarnya harusnya itu menjadi tunangan kita. Kita nggak setia. Kita bergandengan tangan dengan dunia. Oke lah, aku nonton film seri Tuhan, masa kudus-kudus amat sih. Tapi ingat, udah berapa seri? Ada 32 seri kali 1 jam saja, sudah 32 jam. Sedangkan kita mau berdoa 5 menit, terus kita minta urapan, hadirat dari mana? Anak Tuhan banyak itu pingin hadirat yang merinding-merinding, kuat-kuat, itu baru hanya di level ruah. Kita banyak menyembah tidak sampai nesyama. Akibatnya gak ngerti Tuhan suruh apa.
Kenapa Samson itu senang dengan dunia? Kita ini suka senang dengan dunia karena di dalam kita ada bagian yang dari dunia. Kita nih dari debu. Dan tarikan itu kuat di dalam kita. Kita harus sadar ada bagian nefas yang dari dunia. Wah, aku anak Tuhan, aku bisa ngelawan ini. Ingat, kita punya itu. Makanya Tuhan katakan waktu di Taman Eden kepada Adam, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Adam gak punya ayah dan ibunya. Ini bicara apa? Bicara dari mana dia berasal. Kamu itu dari debu yang ada di dunia. Kamu mudah jatuh karena debu itu sangat tertarik dengan debu lagi. Kita lihat. Ini yang dunia berikan. Pengalihan kepada yang berasal dari dunia. Dari medsos. Lihat, sekarang untuk banyak orang yang alami mental illness. Kenapa? Karena pingin cepet-cepet happy, pingin dopamin. Wah, uang, kalau aku punya uang, semua akan tunduk. Kita lihat kejahatan dari atas, yang mau dari pemerintah, dari kita di gereja, di mana? Ujungnya uang. Persahabatan dinilai uang. Itu dunia. Bahkan kita mengidolakan juga. Dunia itu senang idol. Ada yang namanya parasocial relationship disorder. Ngefans. Kalau kita lihat kan ada anak-anak muda yang ngefans dengan mungkin bintang-bintang yang mereka inginkan. Sekalipun bintangnya itu melakukan kesalahan, mereka akan bela mati-matian. Dan itu bukan hanya terjadi di luar, di gereja. Banyak idol-idol. Kita bukan ikut Tuhan. Kita mau serupa dengan siapa? Kita mau serupa dengan idol kita. Dan itu menyakitkan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan nefas, yang mencari dopamin, itu keberadaannya gak pernah tenang. Kita lihat di situ, waduh, aku gampang lupa. Aku gak bisa fokus. Ini stres terus. Cemas, gak bisa tidur. Emosiku mood swing. Itu orang-orang yang tidak menang atas nefas. Kalau kita lihat ya, sebenarnya Samson ini bukan soal bicara seksual saja kepada Delilah. Karena justru malah tidak ditulis. Kalau kita baca tidak ada ditulis bahwa mungkin Samson ini tidur dengan Delilah. Tidak. Beda dengan Daud yang jelas ditulis tidur dengan Bathsheba. Yang salah dari Samson apa? Dia lelah. Dia perlu bersandar. Masalahnya dia bersandar kepada dunia. Kita udah capek nih, banyak masalah. Kita sandar sama dunia, nunggu jawaban yang kayak dunia kasih. Ya kayak orang lain dong, hidupnya harmonis. Saya bilang sama orang NPD, kita ini hidup di bawah jurang. Dan bukan berarti kita tidak dikasihi, kita sedang dilatih. Samson lelah. Dia cari butuh siapa? Delilah. Butuh dunia. Dan ingatlah, yang namanya dunia tidak menghargai jiwa kita. Dia tidak pernah fokus dengan jiwa kita. Akibatnya apa? Hanya tertuju dengan yang namanya fisik saja. Dia gak peduli. Ini belum lama ini, 2 hari lalu, ada orang Kristen di sini bunuh diri, sekitar umur hampir 40. Wow, saya bilang, kok bisa? Tadinya saya pikir bukan anak Tuhan, tetapi ternyata dunia tidak menghargai jiwa kita. Bahkan dia mau kita
mengalihkan. Dan bahkan dunia itu memotong wifi kita dengan Tuhan. Akibatnya hilang koneksi kita sama Tuhan. Di mana? Tuhan di mana? Nggak jawab doaku. Mulai bingung, kenapa ini ya? Tadi malam ada yang telepon saya, itu kanker stadium 4, ibunya NPD. Tadi malam dia cerita ketawa-ketawa. Anak Tuhan itu bukan melo. Bukan sebentar-bentar aku mental illness. No. Karena kita bukan kejar hormon yang dari dunia. Dan karena kita gak bisa ngontrol nafas kita, dunia mengikat kita. Tanpa sadar sesak rasanya. Tiba-tiba lihat, oh itu hal yang kita sukai kok diambil orang. Kok aku gak jadi ya? Hal yang Tuhan sudah rancangkan, janjinya mana ya? Bukan hanya Samson, orang kuat. Siapa lagi? Salomo yang tidak menjaga nafasnya. Orang wisdom, orang yang bijak. Punya wisdom yang dari Tuhan. Waktu gak menjaga filternya. Dan apa akibatnya? Dunia yang tadi enak tiba-tiba perbudak. Tanpa sadar. Adi mungkin ya, yang kita bicara tentang bulu sih ya, contoh sederhana. Tiba-tiba masuk tuh, padahal kita undangan Zoom. Masuk itu. Download ya, ini film ini cuma bayar sekian. Dia gak mau berhenti. Itu dari situ kita lihat, ini spirit gak main-main. Membuat tanpa sadar waktu kita bersandar kepada dunia, mata kita buta. Gak lihat mana yang benar, mana yang mulia, mana yang sedap didengar, mana yang suci, mana yang adil. Gak kelihatan. Gak bisa bedakan mana yang baik, yang benar. Apalagi Roma 12 membedakan anak Tuhan harus bisa membedakan mana yang berkenan, yang baik, yang berkenan dan sempurna. Dituntut kesempurnaan. Kita anak Tuhan, nefes gak menang. Bedain baik jahat aja gak bisa. Untungnya Samson punya kesadaran. Di saat orang-orang Filistin pembesar-pembesar sedang berkumpul, dia datang, dia reset mainnya. Dia minta kekuatannya dikembalikan. Dan dia lakukan apa? Dia jadi martir, dia hancurkan kekuatan Allah kembali. Dan dia hancurkan, dan orang-orang Filistin di situ pun dihancurkan. Itulah makanya kita perlu untuk di-reset mind kita. Makanya benteng-benteng siasat kubu menara itu yang dirobohkan ini oleh siapa? Oleh Samson. Dengan kekuatannya dihancurkan tuh benteng-benteng musuhnya. Menjadi perenungan. Apa virus dunia yang masih kita gandeng hari-hari ini? Nggak ada. Coba tanya, masih ada nggak cemas? Karena itu bukan dari Tuhan. Ketakutan, marah, kepahitan apalagi. Kita masih gandeng dunia. Jaga, saring, filter. Filipi 4 ayat 8. Jangan lagi kita ada idol di dalam kita. Kita mau benar-benar menang atas nafas kita, atas ruah kita dan nisyama. Kita mau harmoni. Oke. Sedikit kita melihat, kita sudah belajar, kita mau lebih lagi mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Di seri yang terakhir saya tanya sama Tuhan, Tuhan Zoom kali ini mau dibawa apa? Aku rindu mereka bertemu aku. Siap kita bertemu dengan Tuhan. Real dia bicara. Ada yang tanya, Bu, apa Tuhan itu bicara ke kanan ke kiri? Dia bicara. Kita gak sabar karena kita maunya keinginan kita. Makanya
iblis itu nggak lari dengan kehebatan kita. Wah, aku udah jadi pasukan, aku udah diperlengkapi semua. Tapi waktu kita nefes ruah sama nesyama kita nggak jaga, yang ngalahin iblis siapa? Iblis cuma takut sama Tuhan. Waktu nefes ruah nesyama kita ditundukkan, itulah iblis takut. Oke, perenungan hari ini mungkin kita sejenak datang kepada Tuhan. Kita bisa tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kita segambar, sekarakter dengan Dia? Apakah kita sudah melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Sudah berjalan menjadi tujuan yang Dia mau? Tujuan Tuhan untuk kita menjadi terang dunia, bukan kompromi. Bukan dunia yang masuk ke kita yang menginvasi. Terang Tuhan itu menginvasi dunia. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau katakan, Tuhan terima kasih buat malam ini, buat reset mind. Hari ini kami menyadari Tuhan, kami tidak sadar kami diperbudak, kami buta. Kami merasa kami sudah hebat. Ampuni kami Tuhan. Ternyata kami telah tercemar dan kami tidak menyadarinya Tuhan. Malam hari ini kami datang, ajar kami untuk kami dapat memfilter nefes kami. Biarlah daging kami juga Tuhan disalibkan atas pengaruh dunia. Dan beri keberanian bagi kami Tuhan untuk supaya kami dapat percaya mengikuti proses ruah kami yang dipulihkan menjadi kafah. Buat keberanian bagi kami untuk melangkah. Terima kasih Tuhan, dan kami mau tundukkan nefes ruah nesyama kami kepada nesyamamu. Kami minta nesyama yang murni, supaya kami senantiasa terhubung dan kami dapat menjadi sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus bekerja. Terus perbaharui kami Tuhan. Kami sudah mendapatkan saringannya Filipi 4 ayat 8, dan kami berjanji akan menjaga pikiran kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu itu sangat berharga. Disitulah kehidupan itu ada Tuhan. Ajar kami untuk harmoni. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia, dan Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkati kami dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan selamanya. Kita yang sudah mengalami kemenangan sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Kita sudah selesai hari ini. Ada sedikit PR mungkin ya. Jadi 3 langkah ke depan, ini praktek 7 hari ke depan. Mulai sekarang kita filternya udah tahu ya, nefes, ruah, dan juga nesyama kita. Ya, hati-hati dengan segala sesuatunya. Kita begitu ada masalah yang datang, ini nyerangnya di mana nih ya? Di nefesnya, atau di ruahnya, atau di nesyama. Dan kalau itu hal-hal yang tidak penting, delete. Udah. Kalau misalnya ada informasi yang rasanya itu baru berupa asumsi, nggak usah dipikir, delete. Udah, nggak usah dipikirkan, karena kita harus fokus ya, dan kita terus menawan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dan kemudian kita mau training
ya. Kita mau training minggu ini supaya nefas kita dapat memfilter lebih kuat dan menolak pengaruh dunia. Juga ruah kita tunduk kepada Neshama yang murni dan terus ikuti proses kehidupan yang membawa pertumbuhan dan filter semua yang mencemari jiwa kita. Dan Neshama kita dijaga koneksinya ya, wifi-nya harus kuat sehingga Neshama kita tunduk kepada Neshama Kristus. Mungkin bisa di screenshot di foto ya, itu doanya. Ajar kami menaklukkan nefas kami, latih ruah kami supaya dapat menuju kafah sehingga dapat yesida. Ini kerinduan kita, ini kerinduan Tuhan Yesus juga menjadi satu dengan kita. Dan biarlah tiap pikiran kami tunduk kepada Neshamamu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih.